Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas satu saham yang benar-benar bikin pasar menoleh, bahkan bikin banyak orang bertanya-tanya. Ini saham kenapa bisa naik kenceng banget? Karena dalam sepekan naik puluhan persen, dan dalam sebulan lonjakannya nyaris tak masuk akal. Saham yang saya maksud adalah Blue, PT Berkah Prima Perkasa Terbuka. Dan yang bikin situasinya tambah panas, ternyata Blue sedang dalam proses uji tuntas due diligence terkait rencana akuisisi oleh perusahaan Hong Kong bernama Dragonmin Mining Hong Kong Limited. Nah, pertanyaannya, uji tuntas ini artinya apa? Apakah akuisisinya sudah pasti? Dan yang paling penting buat investor, setelah naik segini kencang, masih bisa lanjut naik atau justru rawan koreksi? Kita bahas pelan-pelan, lengkap, dan tetap berbasis data. Bagian 1, apa yang sedang terjadi pada saham Blue? Jadi gini, dalam pemberitaan pasar, saham Blue belakangan memang sangat agresif pergerakannya. Menurut laporan terbaru, pada Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, pukul 10:04 waktu Indonesia Barat, saham Blue menguat sekitar 0,96% atau naik Rp50 ke sekitar Rp5.275 per saham. Dalam sepekan, saham ini tercatat sudah melesat sekitar 48,59% atau naik Rp1.725. Dan yang lebih mengejutkan, dalam sebulan naik sampai 75,83% atau Rp2.275 per saham. Ini bukan kenaikan normal, ini tipe kenaikan yang biasanya terjadi karena pasar mencium sesuatu. Dan, sesuatu, itu adalah rencana pengambil alihan akuisisi. Bagian 2, akuisisi ini datang dari siapa? Nama perusahaan calon pengendali baru yang muncul adalah Dragonmin Mining Hong Kong Limited. Dan menurut pemberitaan pasar, Dragonmin adalah perusahaan yang berdomisili di Harcourt Road, Central, Hong Kong, dengan kegiatan usaha mencakup investasi, pengelolaan investasi, hingga jasa advisory konsultasi. Lalu ada satu hal yang juga penting. Proses ini sudah diumumkan secara resmi sejak awal November tahun 2025, sesuai ketentuan pengambil alihan perusahaan terbuka. Artinya ini bukan rumor 1-2 hari. Ini sudah berjalan beberapa bulan, dan baru sekarang, efeknya, ke harga saham terasa benar-benar meledak. Bagian 3, saham siapa yang dinegosiasikan? Ini bagian yang sering luput dari perhatian investor retail. Jadi, bukan Blue menerbitkan saham baru. Yang terjadi adalah, rencana negosiasi pengalihan sejumlah saham dari pemegang saham existing kepada Dragonmin. Pihak yang disebut sedang bernegosiasi pemegang saham existing, antara lain Herman Tansri, Siek Agung Guntoro, Fajar Tasrif, Rudi Tasrif, serta PT Cetak Biru Kapital CBK, dan total saham Blue yang tercatat sekitar 418 juta lembar. Komposisinya, pengendali, 24,52%. Non-pengendali, 75,48%. Jadi kalau akuisisi ini benar terjadi, potensi perubahan pengendali bisa menjadi katalis besar, minimal dari sisi psikologi pasar. Bagian 4, statusnya sudah deal atau belum? Nah ini yang harus kita luruskan, karena di pasar banyak yang salah paham. Manajemen menyampaikan, proses akuisisi masih dalam tahap due diligence dan negosiasi untuk pembuatan perjanjian yang mengikat. Dan ditegaskan juga, belum ada kesepakatan final yang mengikat para pihak. Artinya begini teman-teman, ada proses nyata, ada keterbukaan informasi, ada negosiasi dan due diligence. Tapi, belum final, belum pasti jadi, masih bisa berubah kapan saja. Dan ini sangat penting untuk manajemen risiko. Bagian 5, apa itu due diligence, uji tuntas, dan kenapa harga saham bisa naik duluan? Sekarang kita masuk ke bagian edukasi. Due diligence itu sederhananya adalah calon pembeli memeriksa seluruh kondisi perusahaan sebelum benar-benar melakukan transaksi. Biasanya dicek laporan keuangan, kondisi bisnis dan kontrak, legalitas, kewajiban pajak, aset dan liabilitas, dan potensi masalah tersembunyi. Makanya, banyak akuisisi yang batal justru karena hasil due diligence tidak sesuai ekspektasi. Tetapi kenapa harga saham bisa naik duluan? Karena pasar bergerak bukan berdasarkan kepastian. Pasar bergerak berdasarkan ekspektasi. Jadi begitu investor melihat peluang. Wah ini kalau diambil alih investor asing, perusahaan luar, bisa berubah besar nih. Mulailah terjadi
Spekulasi, FOMO, bandar masuk, volume besar, harga naik bertahap sampai meledak. Bagian 6, risiko investor, saham ini sudah masuk radar UMA. Sekarang bagian penting yang harus saya sampaikan secara objektif. Karena lonjakannya ekstrim, saham Blue juga masuk sorotan. Menurut pemberitaan pasar, Blue masuk radar UMA, Unusual Market Activity. UMA itu sinyal dari otoritas bursa bahwa ada aktivitas transaksi yang tidak biasa, dan investor perlu ekstra hati-hati. UMA bukan berarti melanggar, tetapi UMA biasanya muncul saat kenaikan terlalu cepat, volume tidak wajar, atau ada pergerakan yang tidak sejalan dengan fundamental. Ini penting, karena saham yang seperti ini bisa naik cepat, tapi juga bisa turun cepat. Bagian 7, bagaimana prospek Blue ke depan? Skenario. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan utama. Harga saham Blue ke depan kira-kira bagaimana? Karena kita tidak boleh membuat klaim, pasti naik, atau pasti turun, maka cara paling profesional adalah membuat skenario. Skenario A, bullish kuat, akuisisi lanjut dan deal. Kalau due diligence selesai dan perjanjian mengikat jadi, biasanya pasar akan punya alasan untuk lanjut membeli, atau minimal mempertahankan tren, apalagi jika setelah akuisisi, muncul restrukturisasi bisnis, injeksi dana, proyek baru, sinergi usaha. Its Channel menyebut Dragonmin menyatakan tidak ada rencana delisting dan akan melakukan sinergi dengan menjadikan Blue sebagai bagian kelompok usaha. Kalau ini benar terjadi, sentimen bisa lanjut. Skenario B, netral, proses molor, tapi tidak batal. Ini paling umum. Negosiasi dan due diligence sering panjang. Saham biasanya akan volatil, naik turun, tergantung berita terbaru. Skenario C, bearish, akuisisi batal, tidak ada kabar lanjutan. Ini yang paling berbahaya. Kalau akuisisi batal, maka katalis utamanya hilang. Saham yang naik karena ekspektasi bisa balik arah. Biasanya fase ini terjadi dengan pola harga terseret turun, retail panik, bandar distribusi. Bagian 8, cara investor menyikapi saham seperti Blue, tips objektif. Saya akan kasih panduan praktis, bukan untuk menggurui, tapi supaya kita sama-sama aman. Untuk saham yang naik lebih dari 70% sebulan seperti ini. 1. Jangan beli cuma karena takut ketinggalan. Kalau naiknya sudah parabolik, yang paling sering terjadi. Yang masuk terakhir justru jadi korban koreksi. 2. Pantau keterbukaan informasi. Karena inti cerita Blue adalah aksi korporasi. Kuncinya ada pada update uji tuntas, progres perjanjian mengikat, transaksi perubahan pengendali. 3. Kalau trader, wajib pakai manajemen risiko. Saham seperti ini ideal untuk trader berpengalaman. Disiplin cut loss, disiplin take profit, jangan averaging down tanpa rencana. 4. Kalau investor fundamental, tunggu struktur bisnisnya jelas. Karena saat ini ceritanya masih spekulatif. Fundamental improvement belum terlihat jelas hanya dari wacana. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah bahas Blue secara lengkap. Sahamnya naik 75,83% dalam sebulan. Ada proses akuisisi oleh Dragonmin Mining, Hong Kong Limited. Tetapi statusnya masih due diligence dan negosiasi, belum final. Dan sahamnya bahkan sudah masuk sorotan UMA. Kesimpulannya, peluangnya ada, risikonya juga besar. Kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini, kupas tuntas fundamental saham dengan data lengkap dan rapi, silakan klik like, subscribe, dan tulis komentar. Kalian tim pantau Blue atau sudah punya dari bawah? Karena nanti saya bisa buatkan juga update harian Blue, level teknikal pentingnya, dan timelin aksi korporasinya kalau ada berita baru. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.